Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita perhatikan berkaitan dengan Gus Nur ini, sebagaimana informasi yang sudah kita terima bersama dan beredar video tentang proses bagaimana penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian yang dalam hari ini direpresentasikan oleh Barreskrim Polri yang disertai dengan upaya penggeledahan sebagai bagian dari proses yang dilakukan. Tepatnya kalau nggak salah, bagaimana informasi yang berkembang di media sosial maupun di media mainstream disampaikan di situ bahwa Gus Nur ditangkap dini hari pada tanggal 25 Oktober setengah malam jam 24.30 waktu Indonesia bagian Barat yang disertai dengan penggeledahan. Terlapor Gus Nur diduga atas kasus pencemaran nama baik Nahdlatul Ulama. Catatan penting yang berkaitan dengan penangkapan ini, banyak pihak yang menyayangkan terkait dengan prosedur dan banyak pakar hukum juga menilai bahwa Barreskrim Polri diduga telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU Romawi 12 tahun 2014. Putusan itu mensyaratkan soal bukti permulaan yang cukup. Dua alat bukti yang cukup sudah diatur dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP. Alat bukti tersebut ialah surat keterangan saksi dan keterangan ahli. Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan soal pemeriksaan sebelum penetapan tersangka. Pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian penting dari proses penetapan tersangka. Yang mengherankan dan menjadi pertanyaan publik adalah gerak cepat Barreskrim menangkap Gus Nur. Sebab Gus Nur yang menjadi terlapor pada Rabu lalu, tanggal 21 Oktober langsung ditangkap pada Sabtu 25 Oktober dini hari. Nah, baik, pertama mungkin saya akan tanya kepada Pak Muhammad Taufik dulu, berkaitan dengan bagaimana sebenarnya menilai prosedur hukum penangkapan itu, Pak. Karena masyarakat tentu membutuhkan satu pencerahan. Seperti apa sih sebetulnya prosedur standar di dalam upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga dan diduga atas kasus-kasus hukum tertentu. Silakan Pak, mungkin bisa diberikan awal pencerahannya terkait dengan prosedur penangkapan ini, Pak. Ya, baik. Saya sampaikan bahwa yang pertama yang harus dimengerti oleh masyarakat, kita klarifikasi dulu, yaitu penangkapannya dini hari ya. Jadi tanggalnya tanggal 24 itu. Cuman suratnya itu kan tanggal 23. Jadi sepertinya sudah disiapkan dulu surat mau ditangkap. Pertanyaan yang pertama yang harus kita munculkan, kenapa mesti harus ada penangkapan? Harus kita luruskan dulu bahwa asal muasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pasal yang disangkakan kaitannya dengan pasal 27 maupun 28, itu semuanya jenisnya atau asalnya adalah dari pasal 310. Nah, 310 kalau di dalam KUHP itu adalah penghinaan. Jadi asalnya memang penghinaan. Karena penghinaan sifaran pidana ini harus memiliki legal standing atau kedudukan hukum berkualifikasi sebagai pelapor. Nah, kemudian ditelusuri lagi pelapor ini apa? Orang yang harus merasa dirugikan dengan ucapan, kalaupun itu medianya adalah YouTube, berarti konten-konten yang ada di dalam YouTube. Oleh karena itu, di pertama, orang yang membuat pengaduan adalah orang yang dirugikan lebih dulu. Jadi tidak bisa di dalam perkara-perkara seperti ini, prosedur penghinaan yang jenisnya atau kelompok atau asal-usulnya penghinaan itu dianggap seperti delik pidana biasa. Kalau delik aduan, maka yang berhak membuat pengaduan adalah orang yang merasa dirugikan. Itu dulu yang harus kita pahami. Kemudian kalau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, setidaknya itu harus Mahkamah 14. Nah, saya juga mengkoreksi
apa yang disampaikan oleh polisi bahwa Gus Nur ini juga disangkakan melakukan penghinaan terhadap pejabat negara. Menurut saya itu konyol, ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/2000 Romawi 4 2006 penghinaan terhadap pejabat negara itu sudah tidak ada. Kenapa? Asal-usul penghinaan terhadap pejabat negara itu karena kita memakai KUHP dari Belanda. Pada saat itu dan pada saat KUHP ini diberlakukan di Indonesia, Wilmina, oleh karena itu di sana ada pasal penghinaan kepala negara. Nah, sementara di Belanda itu nggak ada pasal penghinaan pejabat negara. Kenapa? Karena kepala pemerintahannya adalah Prime Minister atau Perdana Menteri. Sama di Indonesia bentuknya republik, otomatis kepala negaranya adalah presiden, sehingga pasal itu semestinya sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, oleh Mahkamah Konstitusi 013.022 PUU 4 Romawi 2006 dibatalkan, itu yang benar. Nah, sekarang kita bicara tentang prosedur. Kalau tidak mendasarkan dua hal tadi, bahwa dia tidak memiliki legal standing sebagai orang yang merasa dirugikan, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mendasarkan kepada alat bukti, maka mana yang disangkakan? Kalau disangkakannya karena mereka menghina pejabat negara, itu sudah nggak ada, itu juga delik aduan, ya. Kemudian yang ketiga, kita sekarang bicara tentang hukum acaranya. Seseorang bisa ditangkap itu memang pertimbangannya sangat subjektif, dan ini yang bisa menafsirkan hanya polisi, ya. Kenapa? Karena yang dimaksudkan seseorang ditangkap itu kalau dia sudah dipanggil secara layak. Nah, kalau kita lihat di dalam delik aduan, legal standing-nya saja tidak terpenuhi, materinya juga tidak, lebih-lebih hukum acaranya. Apakah pernah dilakukan pemanggilan atas perkara tersebut? Dan secara faktualnya memang tidak ada itu. Jadi itu tanggapan saya sebagai pemicu, ya. Jadi legal standing tidak punya, substansi atau materi perkaranya juga tidak ada, dan yang ketiga, hukum acaranya kaitannya dengan prosedur penangkapannya juga tidak tepat. Penggeledahan pun itu hanya bisa dilakukan tanpa penetapan pengadilan kalau itu orang yang dianggap tertangkap tangan atau ketangkap basah. Kalau seperti ini nggak bisa, harus ada penetapan pengadilan dulu. Kalau itu di Malang, ya yang membuat penetapan, polisi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, diterbitkanlah penetapan, baru itu barang-barang diambil. Itu prosedur yang benar. Saya dengar malam ini akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang kedua kalinya itu. Begitu tanggapan saya. Oke, Mas Slamet, makasih. Ya. Makasih, Pak. Ya. Jadi saya tambahkan begini. Tadi berulang Mas Ahmad Fauzin kan menyebut tentang perbedaan perlakuan. Di dalam ilmu pidana itu ada dua asas. Satu, pemberlakuan hukum acara pidana itu harus memperhatikan apa yang disebut sebagai due process of law. Apa itu due process of law? Menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, yang terjadi sekarang adalah menegakkan hukum tapi dengan melanggar asas-asas hukum. Salah satunya tadi praduga tidak bersalah, kemudian memakai hukum acara, memakai proses penyidikan dan seterusnya, itu tidak pernah dilakukan. Yang kedua, bahwa tadi ada terjadi perbedaan perlakuan. Dalam ilmu pidana disebut disparitas pidana. Kualitas pasalnya sama, perbuatan pidananya sama, artinya materinya sama, tapi perlakuannya berbeda. Tadi disebutkan. Saya sih di dalam status status medsos saya, apakah di akun IG, apakah di Facebook, YouTube, saya nggak pernah menyebut nama-nama itu karena membuat saya makin terlalu populer dan hukum tidak menjangkau mereka, untouchable. Oleh karena itu saya ingin luruskan pemberlakuan hukum acara pidana harus memakai yang disebut sebagai due process of law, menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum, bahkan ini kepada pelaku kejahatan sekalipun. Oleh karena itu kan tidak diperbolehkan pelaku kejahatan ditembak kalau bukan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang seperti pasal 50 KUHP.
Kemudian yang kedua, bahwa mereka memakai standar ganda yang di dalam hukum pidana material disebut sebagai disparitas. Mereka membuat perlakuan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk kepada tentang perilaku polisi. Saya sebut di dalam SPP atau Sistem Peradilan Pidana yang terjemahan dari Integrated Criminal Justice System, di situ polisi ini menjadi pemain tunggal. Saya menyebut polisi ini hukum yang hidup. Kenapa? Banyaknya buku-buku yang memuat pasal-pasal pidana, banyaknya peraturan yang memuat sanksi pidana, kemudian ada KUHP, ada undang-undang khusus yang mencantumkan sanksi pidana. Itu kan tidak mungkin berjalan, tidak mungkin bergerak kalau tidak digerakkan oleh polisi. Ya. Jadi dari awal oleh sistem peradilan pidana kita, polisi ini tidak dikontrol. Polisi punya Kompolnas, tapi Kompolnas berkantornya di kantor polisi, difasilitasi oleh polisi. Bahkan beberapa komisionernya itu mereka adalah pensiunan polisi. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan due process of law? Bagaimana mereka bisa menegakkan hukum secara benar? Oleh karena itu, kritik saya yang utama bahwa polisi ini punya kelemahan yang utama apa? Tidak suka membaca. Kalau polisi suka membaca, tentu polisi yang sarjana hukum diajarkan yang sama oleh dosen mereka tentang due process of law, tentang disparitas pidana. Nah, sekarang kita bicara tentang substansi atau materi. Kebetulan saya menulis buku nih. Ini buku saya, judulnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Subversi. Mudah-mudahan saya sudah mengirim ke beberapa direktorat kepolisian. Nanti sahabat-sahabat kalau mau beli buku ini ada di toko-toko online ya, atau di Jogja atau di toko-toko buku ada. Saya ingin katakan buku ini berdasarkan pengalaman empirik, termasuk kasusnya Gus Nur juga saya tulis ya. Saya tulis hampir di semua pasal undang-undang ini menjadi tadi, karena polisi adalah hukum yang hidup, maka undang-undang ini sebagai pengganti undang-undang anti subversi. Jadi karena susah menjangkau dengan pasal-pasal pidana. Misalkan orang tadi disebut oleh Mas Ahmad Fauzin bahwa ini kan penghinaan. Kalau penghinaan lewat prosedur penyelidikan, penyidikan, gelar perkara itu terlalu panjang. Oleh karena itu mereka menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya ruhnya ini adalah terkait dengan transaksi elektronik. Apa itu? Misalkan orang melakukan plagiasi terhadap karya cipta, baik itu lagu, baik itu partitur musik, kemudian karangan dan sebagainya. Kemudian orang menggandakan kartu kredit, orang men-skimmer kartu debit dan seterusnya. Kemudian orang memalsu tanda tangan elektronik, orang mencuri data karya tulis seseorang. Ini sebenarnya, tetapi saya ingin sampaikan, undang-undang ini sudah ada, ya. Undang-undang ada sejak zaman pemerintahan Pak SBY. Tetapi Pak SBY yang digambarkan dengan kerbau ditulisi SBY tidak pernah menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi dia tidak pernah menggunakan Undang-Undang ITE ini untuk menjangkau. Ini sudah ada sejak 2008, diperbarui dengan 2016, tapi SBY tidak pernah memberlakukan. Jadi jawabannya adalah karena polisi ini hukum yang hidup, polisi tidak diawasi sehingga polisi bisa dengan bebasnya melakukan apapun. Undang-undang ini sama sekali tidak bicara tentang subversi, tetapi semua orang yang tidak cocok dijangkau dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan celakanya, saya sebagai seorang yuris, saya tetap akan konsisten mengatakan pendapat saya. Pasal-pasal di dalam ini adalah, khususnya pasal-pasal yang disangkakan itu kebanyakan ada 2 pasal ya. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Ini seolah-olah menjadi undang-undang subversi baru. Jadi kalau saya ditanya tentang substansi, nggak ada substansi yang dilanggar. Karena pasal 28
Undang-Undang Dasar 45 ayat E dan F itu menegaskan orang boleh berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan, dengan tulisan. Tapi kemudian ini dipotong dengan tadi perlakuan disparitas terhadap pasal yang sama, kemudian polisi melakukan penegakan hukum dengan cara yang tidak due process of law. Jadi menegakkan hukum di negara manapun, karena kita sudah meratifikasi ya hak asasi manusia 10 Desember tahun 68, nah artinya semua orang yang diberlakukan sebagai tersangka pun dia berhak mendapat perlindungan hukum, dia berhak diberlakukan haknya sebagaimana orang merdeka, karena posisinya itu adalah harus sama di depan hukum, atau sering disebut sebagai equality before the law. Semua orang sebelum didudukkan di palu vonis sebagai pesakitan oleh hakim, dia tetap orang tidak bersalah. Jadi kendala utama di dalam prosedurnya ini, polisi telah menjadi hukum yang hidup. Polisi yang tadinya watchdogs, penjaga undang-undang, polisi menjelma menjadi hukum. Jadi bisa jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim sekaligus. Ini bahayanya. Itu komentar saya. Ya, lalu urgensi gugatan pra-peradilan seperti apa Pak Taufik? Tapi nanti dijawab setelah jeda yang berikut ini.